perjuangan Lurah Haji Ihsan dan sang menantu menghidupkan cahaya Islam di Dusun Ketapang. Diawali sekitar tahun 1950-an, di bawah rimbun pohon-pohon besar yang menaungi Dusun Ketapang, Desa Suko, terukir kisah perjuangan luhur seorang pemimpin yang tak hanya memegang amanah pemerintahan, tetapi juga amanah dalam agama. Beliau adalah Lurah Haji Ihsan, sosok yang dikenal masyarakat sebagai pemimpin yang sangat peduli pada kesejahteraan warganya, sekaligus seorang alim yang hatinya selalu bergetar, ingin melihat cahaya Islam semakin bersinar di tanah kelahirannya. Baginya, kemajuan sebuah desa takkan lengkap tanpa kemajuan iman dan ilmu pengetahuan agama. Dengan dukungan istri beliau, Hajah Raudloh, dan bersama warga, beliau menggagas pendirian sebuah tempat ibadah yang megah dan penuh keberkahan. Berkat kerja keras dan kebersamaan seluruh masyarakat, berdirilah sebuah masjid yang megah. Sebagai wujud cinta dan penghormatan masyarakat kepada beliau yang menjadi penggerak utama, masjid itu pun diberi nama Masjid Al-Ihsan, nama yang kini menjadi kebanggaan seluruh warga. Namun semangat Haji Ihsan tak berhenti hanya pada berdirinya bangunan masjid. Beliau menyadari bahwa masjid haruslah menjadi pusat kehidupan umat, pusat pengajaran dan penyebaran ilmu. Dalam perjalanan mewujudkan cita-cita memajukan agama ini, beliau melihat sosok pemuda sederhana serta alim dalam ilmu agama. Dia adalah khudami yang lebih dikenal, Haji Mashkur. Pemuda sederhana kelahiran desa Bohar Putra dari Mas Bahran, sekaligus cicit dari Sayyid Hasan Madinah, seorang keturunan yang membawa darah dan warisan ilmu dari jalur ulama terdahulu. Karena kesederhanaan dan akhlaknya yang mulia, serta kealimannya dalam ilmu agama, khudami diangkat menjadi menantu oleh Haji Ihsan dan dijodohkan dengan putri sulungnya, yakni Nyai Ateya, yang lebih dikenal Hajah Bariyah. Dan hanya selang beberapa minggu setelah pernikahan, Nyai Bariyah melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren Raudatul Banat di sepanjang Kecamatan Taman. Setelah pernikahan yang penuh berkah itu, di samping bekerja sebagai buruh pabrik yang tidak lama akhirnya beliau meninggalkan pekerjaannya semata demi khidmat kepada umat, Haji Mashkur pun mengabdikan diri sepenuhnya untuk memakmurkan masjid dengan memberikan kajian ilmu agama. Haji Mashkur pun mengabdikan diri sepenuhnya untuk memakmurkan masjid dengan memberikan kajian ilmu agama kepada masyarakat. Pada sore harinya, Haji Mashkur mengumpulkan anak-anak kampung untuk diajari ngaji, yakni belajar baca tulis Al-Quran di rumah mertuanya. Pada awalnya, hanya ada 1-2 anak yang datang belajar mengaji kepada beliau. Tak lama, anak-anak mulai berdatangan. Bukan hanya dari Dusun Ketapang saja, tapi juga dari berbagai penjuru desa, bahkan dari desa-desa lain yang cukup jauh. Jumlah murid pun semakin banyak, hingga di ruang tamu rumah pun tak cukup menampung murid, dan di masjid pun juga penuh. Hingga akhirnya Haji Ihsan dan Haji Mashkur berinisiatif membersihkan gudang tempat penyimpanan buah kelapa dan disulap menjadi tempat belajar agar semua anak bisa mendapatkan ilmu. Setelah istri beliau Hajah Bariyah pulang dari pondok dengan dibantu istri, beliau Haji Mashkur dan istri tiap sore mengajar ngaji anak-anak kampung dengan penuh kesabaran. Melihat antusiasme yang luar biasa dan kebutuhan akan tempat yang lebih layak, Haji Mashkur pun berinisiatif besar bersama masyarakat untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal yang permanen. Tepatnya pada tahun 1965, berdirilah gedung sederhana. Madrasah itu diberi nama Raudlatul Ihsan. Nama indah ini diambil dari gabungan nama mertuanya, yakni Raudloh dan Ihsan, yang berarti taman kebaikan. Setelah berdirinya madrasah tersebut, perjuangan Haji Mashkur dalam penyebaran ilmu agama penuh dengan ujian dan cobaan. Beliau banyak mendapatkan tentangan permusuhan dan fitnahan dari berbagai pihak, termasuk dari pergerakan G30S PKI pada masa itu. Namun beliau tetap tabah dan sabar dalam menghadapi semua itu. Beliau tetap istiqomah dalam menyebarkan ilmu. 60 tahun sudah. Lembaga ini kemudian berkembang pesat hingga menjadi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ihsan, yang tetap berdiri kokoh hingga hari ini. Semoga seluruh didikan dan perjuangan luhur para pendahulu ini melahirkan anak-anak yang soleh, menjadi generasi-generasi ahlul Quran, yang santun dalam perkataan, membanggakan kedua orang tua, dan yang berakhlakul karimah dalam setiap perilakunya. Masjid Al-Ihsan dan Madrasah Raudlatul Ihsan berdiri tegak sebagai bukti nyata perjuangan mereka. Kini nama Haji Ihsan dan Haji Mashkur abadi dalam ingatan warga Dusun Ketapang dan sekitarnya. Dua sosok besar ini telah mewariskan lebih dari sekadar bangunan. Mereka mewariskan nilai, ilmu, dan akhlak yang terus hidup, menjaga dan mengembangkan agama Islam di desa ini dari masa ke masa.